Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel teman-teman. Dan ya teman-teman, di video kali ini kita tidak lakukan analisa dengan koin yang ada request dulu teman-teman, karena kali ini kita mau bahas tentang overview dari market setelah tadi pagi jam 1 pagi atau tengah malam kita bilang di sini ya. Itu ada news tentang FOMC dan The Fed itu menentukan suku bunga teman-teman. Dan sesuai dengan perkiraan, dugaan saya juga teman-teman, suku bunga kemungkinan besar itu bertahan dan ya memang ada kecenderungan bisa turun ya. Tapi hasilnya sudah keluar dan tetap bertahan di 4,5 poin teman-teman ya. Jadi suku bunga tidak turun dan tidak juga naik. Nah, reaksi market bagaimana? Saya sih melihat dan saya memprediksi secara overall ini market akan bagus, dan kali ini kita akan membuat overview market. Saya akan kasih lihat teman-teman dari chart juga, kemudian kita lihat dari indeks juga nanti. Jadi dari situ kita bisa dapat gambaran besar kira-kira dalam beberapa waktu ke depan, hitungan hari, hitungan minggu, ini market mau kemana nanti teman-teman ya, setelah suku bunga akhirnya tidak berubah ya. Dan ya, di video kali ini kita akan bahas tentang overview teman-teman. Tapi saya mau sampaikan satu hal dulu teman-teman ya. Jadi kita kemarin juga kita bikin ya. Ini ada live analisa teknikal yang kita bikin. Dan ya baru kemarin perdana saya bikin tentang live itu. Dan kita akan bikin lagi teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen join di dalam live analisa teknikal kita, itu silakan masuk ke dalam grup Telegramnya kita teman-teman. Itu ada linknya, ada di deskripsi video yang ada di YouTube teman-teman ya, karena ini kan ditampilkan juga di TikTok. Jadi teman-teman tinggal lihat di YouTube saya di Arianto Hong, buka aja YouTube-nya, nanti ada di setiap video tuh ada di bagian deskripsi sudah ada link untuk teman-teman bergabung di dalam grup Telegram kita. Jadi nanti kita bakal update jadwal kita melakukan live analisa teknikal itu teman-teman buat Anda ya. Dan kalau Anda ikutin di dalam grup, ya Anda bisa dapatin jadwal itu tentunya. Karena kita memang belum bisa bikin fix saat ini teman-teman ya. Masih terbentur dengan jadwal ya, terbentur dengan kadang-kadang kita juga masih ngajar ya, terus juga ada waktu keluarga dan sebagainya. Jadi waktunya masih tentatif teman-teman. Nah, supaya Anda bisa update jadwalnya, silakan ikut di dalam grup Telegram kita untuk bisa dapatin jadwal live analisa teknikal, dan kita akan lakukan analisa yang Anda minta pada saat kita lagi live. Oke? Seperti itu teman-teman. Dan oke, kali ini saya akan buat teman-teman untuk melihat market overview setelah kemarin The Fed itu akhirnya tidak merubah suku bunganya. Artinya suku bunga tetap di 4,5 poin, dan market akan kemana setelah itu. Kita akan bahas detail semuanya di dalam video kali ini. Tapi saya mau teman-teman nonton video yang satu ini dulu. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC APP ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC APP ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC APP ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC APP ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC APP, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing.
biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC APP. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke semuanya, di layar Anda sekarang sudah muncul, jadi saya tampilkan dulu dari Bitcoin teman-teman ya. Karena ini akan jadi dasar kita melakukan analisa market overview secara keseluruhan ya. Dan Anda lihat ini adalah Bitcoin, time frame-nya saya pakai 1 jam, tapi nanti kita ubah ke 1D ya teman-teman. Saya lupa ubah ke 1 yang hari ya. Oke, kita ubah ke 1D di sini. Lalu kemudian saya menggunakan Binance teman-teman sebagai acuan dari pergerakan harga Bitcoin-nya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian analisa chart dari overview-nya, nanti saya akan kasih lihat dari total tree-nya, kemudian Bitcoin dominance-nya, kita akan analisa dari situ juga. Saya mau bawa teman-teman untuk lihat overview dari sisi market cap dulu ya. Jadi kita perhatikan dulu dari market cap-nya teman-teman ya. Nah, ini adalah crypto market overview seperti teman-teman bisa lihat di layar ya. Dan ya, sekarang Fear and Greed Index itu sudah di level 53 dan saat ini statusnya adalah neutral ya, atau netral teman-teman ya. Bisa lihat di sini. Jadi secara Fear and Greed itu market sudah mulai tidak terlalu takut lagi. Kalau kemarin kan sempat turun ke 10, 15, 20. Itu kan market pada ketakutan ya. Ketakutan mungkin akan jatuh lagi ya kan. Jadi psikologi saat itu adalah market itu lagi kurang bagus ya. Tapi ya dari saat market memang lagi jelek, market lagi pada ketakutan kan harusnya kita greedy atau kita rakus di situ teman-teman ya. Dan sekarang sudah di level 53 atau netral dan ini cukup bagus karena indikasinya sebentar lagi, mungkin nggak lama lagi, ini kalau bisa naik ke yang 70, 60, 70, maka market akan FOMO. Dan ketika market FOMO, maka kecenderungan harga itu pasti akan meningkat teman-teman ya. Jadi ini udah satu sign yang cukup baik dari sisi Fear and Greed Index ini, bahwasanya market itu akan mulai masuk ke dalam market, ya retail akan mulai masuk ke market, orang-orang akan mulai membeli karena ketakutannya sudah berkurang gitu. Jadi mereka sudah bersedia untuk melakukan pembelian ya. Dan kita lihat altcoin season index-nya sudah di level 30 teman-teman, dan ini bagus ya. Sebelumnya kemarin itu parah banget ya teman-teman ya. Cuman 10-an kalau saya nggak salah, tapi ya sekarang sudah ada di 30. Berarti ini akan mendorong orang-orang akan mulai melakukan buying di alt season atau altcoin, di altcoin ya, untuk mendorong alt seasonnya teman-teman. Dan pasti meme coin, altcoin juga pasti akan ikut kedorong dan bisa naik. Jadi buat Anda yang kemarin sempat kena floating banyak di alt season, ini good news buat Anda karena setelah ini mudah-mudahan sih, saya sih sangat optimis market akan naik ya teman-teman ya. Karena terakhir The Fed kan akhirnya mempertahankan suku bunga di 4,5. Dan karena dia mempertahankan di level itu sih, market itu biasanya agak stabil ya. Tidak terlalu high, tidak terlalu low banget ya. Sehingga ada kecenderungan market itu akan melihat, oke, sepertinya akan stabil-stabil aja dan orang akan cenderung untuk melakukan pembelian, tapi nggak terlalu drastis ya. Makanya kenaikan dari aset kripto perkiraan saya sih itu akan pelan-pelan. Ya, jadi tidak langsung boost, naik langsung begitu. Enggak, teman-teman ya. Jadi akan pelan-pelan untuk naik, supaya orang-orang mulai pelan-pelan FOMO, pelan-pelan naik begitu loh, teman-teman ya. Karena suku bunganya ditahan, teman-teman ya. Bukan turun, tapi juga bukan naik. Kemarin kita berharap sih sebenarnya suku bunganya turun, teman-teman ya. Jadi kalau dia turun kan berarti orang akan masuk, pindahkan aset-asetnya itu masuk ke dalam aset yang agak beresiko seperti kripto salah satunya. Ya, tapi ternyata bertahan ya. Tapi ya itu pun oke lah daripada naik ya. Kalau naik kan agak bahaya ya. Nah, karena dia bertahan, ya menurut saya sih market akan mulai pelan-pelan pulih ya. Nggak langsung langsung pulih teman-teman di situ ya. Oke. Lalu di coin market cap 100 index juga ini menunjukkan kenaikan dan ini ada 2,8% dari kemarin. Which is itu sangat bagus sekali teman-teman ya. Crypto market cap juga ini mengalami kenaikan sekarang ya. Jadi ini cukup oke banget, artinya sudah mulai banyak yang melakukan pembelian di dalam aset kripto tapi belum drastis ya. Sekali lagi belum yang benar-benar gila-gilaan spendingnya, belum ya.
kita masih waiting nanti itu terjadi. Ya, mudah-mudahan lah itu bisa terjadi. Kalau sekarang ini teman-teman melakukan pembelian aset kripto sih, ya menurut saya sih ini waktu yang sangat tepat, karena Anda bisa akumulasi pembelian dari sekarang. Ya, jangan sampai nanti harga sudah naik, orang udah pada belanja besar, baru Anda beli juga teman-teman. Jangan seperti itu ya. Jadi kita beli pada saat orang masih belum terlalu banyak yang beli ya. Oke, itu dari overview-nya teman-teman ya. Kita lihat dari all-season tadi sudah ya, Bitcoin dominance dari crypto market cap, kita bisa cek juga di sini ya. Jadi Bitcoin dominance masih pegang 64%, masih besar. Masih besar ya. Artinya kebanyakan duit yang masuk dari dari market cap tadi itu lebih banyak masuk ke dalam Bitcoin, karena mayoritas masih masuk ke Bitcoin ya. Dan ya, perkiraan saya di tahun ini 2025 kemungkinan besar Bitcoin itu akan sentuh di level 120 sampai dengan 130.000 dolar ya. Kalau di atas itu saya nggak terlalu berharap lagi, tapi ya kurang lebih saya berharap sampai di angka itu teman-teman ya. Dan ya, karena di Bitcoin sendiri dominasinya masih sangat tinggi sekali, maka ke altcoin itu masih tidak terlalu besar ya. Memecoin juga tidak terlalu. Nah, teman-teman bisa lihat di others ini masih sekitar 28% ya. Kita memang harus menunggu Bitcoin dominasi turun teman-teman, supaya orang-orang yang invest ke dalam Bitcoin itu sudah take profit, lalu kemudian mereka akan membeli koin-koin di luar dari Bitcoin. Nah, saat itulah kita bicara all-season index itu bisa naik teman-teman ya. Lalu kita lihat dari, kalau ETF kita tidak bahas teman-teman ya, dari spot market ya, ini market yang saya masuk teman-teman. Kalau derivatif itu saya tidak masuk lah ya. Nah, kalau dari crypto market ini juga good ya, secara grafik ini ada peningkatan seperti ini ya. Dan ya, harusnya sih akan naik terus sih menurut saya setelah The Fed ini sudah mengumumkan suku bunga ditahan di level 4,5 poin teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau misalkan kita bicara dari coin market cap-nya bagaimana, so far good ya, so far good, bagus sekali. Dan dari sini proyeksi saya adalah market itu akan mengalami kenaikan yang pelan-pelan ya. Tidak drastis tapi pelan-pelan. Ya, jadi ya landailah, tapi naik teman-teman ya. Mungkin ini akan berlanjut sampai dengan akhir tahun kali mungkin ya. Setelah itu baru mungkin kita akan lihat di 2026 seperti apa. Oke, ini dari coin market cap secara overall ya teman-teman ya. Nah, kalau dari CoinGecko sih sepertinya tidak ada yang bisa kita bahas ya. Jadi so far kita dari coin market cap, dan ini kemarin teman-teman ya, ini tadi pagi ya, bukan kemarin ya. Ini saya buka dulu di +7 ya, karena kita Jakarta kan +7 teman-teman ya. Nah, ini kalau kita lihat di tadi pagi FOMC-nya, nah ini bertahan di sekitar 4,5. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya. Jadi sebelumnya di 4,5%, terus forecast-nya atau dugaannya itu sekitar 4,5 juga, dan aktualnya adalah tetap di 4,5 juga. Jadi sama teman-teman ya. Nah, lalu kemudian consumer credit itu naik teman-teman ya. Dan hari ini kalau nggak salah ada news lagi hari ini berkaitan dengan jobless claim ya. Dan kemarin kalau nggak salah di live waktu beritanya terjadi, ini jobless-nya ini kemungkinan sih turun teman-teman ya. Kemungkinan pengangguran juga turun ya, karena inflasi juga turun ya. Jadi harusnya sih bisa mendorong kenaikan harga lah. Saya sih cukup optimis banget, entah kenapa kali ini sih market bisa pulih ya. Kita lihat di chart sekarang teman-teman. Saya akan bawa teman-teman untuk melihat dari Bitcoin dulu ya. Kita lihat dulu dari sisi Bitcoin. Dan ini adalah chart time frame daily, di mana waktu itu saya sudah kasih lihat di sini. Ini ada higher high di sebelah sini ya. Dan akhirnya berhasil dilewati teman-teman hari ini ya. Jadi hari ini tanggal 8 Mei itu berhasil dilewati. Jadi breakout area higher high, dan itu sudah pasti membentuk higher high yang terbaru ya. Nah, apakah higher high-nya ini hanya sampai di sini? Menurut saya tidak, dan kali ini kemungkinan besar Bitcoin akan passing 100.000 dolar ya. Jadi good news buat Anda yang pegang Bitcoin, yang hold Bitcoin, ya kali ini Bitcoin akan tembus lagi 100.000 dolar, dan mungkin saja ATH baru. Karena terakhir kan 109 ribuan teman-teman ya. Sekarang mungkin bisa tembus di atas 109 ribuan. Jadi buat Anda yang hold Bitcoin, congrats buat Anda, dan kemungkinan besar Anda akan cuan bertumpah-tumpah dari Bitcoin teman-teman ya. Oke, ini dari Bitcoin-nya teman-teman. Saya rasa tidak terlalu banyak bisa kita bahas dari sisi Bitcoin, dan harusnya Bitcoin tidak akan crossing area di bawah 91 ribuan lagi ya. Karena udah cukup strong banget, terus market juga
secara capitalnya juga sudah mulai pada masuk, dan mayoritas masuk ke dalam Bitcoin, masih sekitar 60-an%. So, ini masih sangat kuat banget ya. Jadi, Bitcoin dominance pasti masih akan terus naik. Kita cek Bitcoin dominance sekarang, teman-teman ya. Dan saya pakai time frame daily untuk melihat ya. Dan yes, teman-teman lihat ini naik terus ya, teman-teman. Bahkan berhasil passing area tertingginya di sebelah sini ya. Lihat, berhasil lewat, teman-teman ya. Jadi sebelumnya ini ada area yang kuat banget di mana market itu press down ya. Tapi akhirnya tetap naik ya, Bitcoin dominance-nya tetap paling juara lah. Ya, tetap dominasi Bitcoin itu memang paling besar dan berhasil di break di sini, teman-teman. Berhasil di break sehingga ada kemungkinan besar ini akan masih terus naik nanti ya. Kita akan lihat Bitcoin itu masih akan kuat banget itu sampai di level 120 ribuan ya. Saya yakin Bitcoin masih akan terus kuat sampai di level itu, dan sampai di level itu juga altcoin mungkin masih belum punya kesempatan untuk bisa pump ya. Jadi alsisannya sabar-sabar dulu buat Anda yang punya koin itu ya. Untuk Bitcoin sih akan terus pump, akan terus naik, dan ya harusnya targetnya di sekitar 120 sampai 130 ribu ya. Dan Bitcoin dominance akan berada di puncaknya pada saat mungkin harga Bitcoin itu di range segitu ya. Nah, bagaimana nasib dari altcoin ya? Nah, kita akan lihat dari total tree ya. Jadi altcoin, meme coin itu nasibnya ditentukan dari total tree, teman-teman. Oke, kita lihat dari total tree ini kemarin sudah berhasil break area sini ya. Teman-teman lihat sudah berhasil break dan ini sudah berhasil naik, artinya sudah ada pergerakan tren naik terjadi di total tree. Nah, yang saya bilang tadi ini sebenarnya sudah cukup bagus ya. Cuma memang karena dominasi Bitcoin terlalu kuat, jadi pergerakannya nggak terlalu kencang ya, nggak terlalu kencang, teman-teman. Tapi sudah membentuk pola tren naik ya. Jadi ini udah higher high, higher low di sini. Sorry, itu masih di lower high ya. Ini sudah higher low di sini, dan ini higher high, terus kemudian ini higher low, dan akan bentuk higher high terbaru. Artinya dia akan crossing area yang cukup kuat, jadi area supply di sini. Nah, ini area supply dan ya harusnya sih lewat kali ini, teman-teman ya. Jadi kalau dia bisa crossing, maka tren naik itu confirm ya. Confirm banget total tree itu mengalami kenaikan ya. Nah, kalau total tree mengalami kenaikan, maka mostly altcoin itu juga pasti akan mengalami kenaikan. Meme coin yang besar-besar market cap-nya ya, contohnya seperti Bitcoin, PP, kemudian ada Shiba ya dan teman-temannya, itu juga pasti akan mengalami kenaikan karena kalau total tree naik, biasanya koin-koin itu akan pump juga luar biasa, teman-teman ya. Jadi kurang lebih overview kita kali ini seperti ini, teman-teman, dan ya sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan terakhir ya. Nah, untuk kesimpulannya bagaimana? Jadi, menurut saya pribadi, dari analisa yang sederhana ini, teman-teman ya, nggak terlalu rumit banget ya, ini kemungkinan besar market akan good banget, akan naik ya, tapi nggak drastis banget, dan akan terus landai ya. Mungkin akan ada gejolak nanti di bulan-bulan tertentu, mungkin ada news-news tertentu juga, tapi overall kita akan melihat pergerakannya adalah pergerakan yang terus naik ya. Jadi memang akan terjadi namanya higher high, higher low, higher high, higher low ya, itu wajar banget karena tren naik pasti begitu. Tapi yang akan kita lihat adalah dia akan konsisten naik, teman-teman. Sampai kapan? Mungkin prediksi saya adalah sampai dengan akhir tahun. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk ke dalam kripto, ya kan, mungkin kemarin bingung, Pak, saya masih takut nih masuk ke dalam kripto, pengen takut nih mungkin beli Bitcoin, saya udah takut ketinggian, terus beli altcoin juga saya takut nanti nggak bisa naik, gitu kan ya. Nah, mungkin kalau saya bilang sekarang secara overall, teman-teman ya, bukan per koin ya, teman-teman ya. Secara overall, sekarang adalah momentum yang tepat buat Anda masuk untuk melakukan pembelian aset kripto, teman-teman. Ya, karena memang sekarang ini adalah momentum di mana harga saya sih optimis sih bakal bisa naik, ya kan? Dan teman-teman kalau lihat dari total tree ini juga ada area yang strong banget yang bakal dilewati ya, teman-teman ya. Di sininya, tapi ya mepet lah ya, mepet banget ya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi area itu mungkin akan jadi area agak mepet nanti untuk dilewati, tapi ya harusnya sih bisa ya. Dan kalau berhasil lewat ini tuh berarti yes, market sudah pasti naik ya. Dan teman-teman yang sudah beli misalkan terus pengen beli lagi ya oke aja. Kalau saya bilang average kita lakukan bisa
Ya, average bisa nggak hanya average down, tapi kita bisa average up, teman-teman. Jadi, kita bisa lakukan pembelian untuk melakukan average up dan mendapatkan profit yang jauh lebih besar, ya. Jadi, kesimpulannya adalah gampang. Ya, sekarang adalah waktu untuk buy, teman-teman. Ya. Itu kesimpulan dari saya sekarang ini. Dan ini bukan juga ajakan untuk Anda melakukan pembelian, tapi secara analisa, ya ini good point untuk melakukan posisi buy. Kita sendiri juga sepertinya sudah mulai menambah posisi buy lagi untuk koin-koin yang kita beli ya. Dan kalau teman-teman tahu yang kita beli itu biasanya cuma kalau nggak Bitcoin ya PP doang ya. Jadi cuma 2 itu aja yang kita beli, yang kita transaksi teman-teman. Jadi ya setelah ini kita akan banyak lakukan pembelian. Saya di chat grup yang BTC APP juga saya udah sampaikan ke teman-teman member yang ikut di BTC APP, yang ikut compounding trade, itu kita bakal banyak melakukan pembelian setelah ini. Karena memang saya ngelihatnya memang sudah waktunya sudah mulai bagus untuk kita melakukan pembelian, positif juga dari hasil kemarin, ya kan, dan market cap juga pada naik. Jadi ya, saya percaya banget ini market setelah ini akan naik, teman-teman. Ya, jadi itu kesimpulannya dari market overview kita kali ini, teman-teman, ya. Dan kita nanti akan bikin lagi video, tapi bukan lagi market overview, teman-teman. Tapi kita akan bikin video yang lain yang seperti biasa, melakukan analisa market pada koin-koin yang teman-teman request, ya. Jadi kalau Anda punya koin yang pengen dibantu request, Anda bisa komen di bagian bawah video, nanti kita akan baca, terus kita akan catat koinnya, dan akan kita buatin videonya buat Anda, ya. Tapi mohon sabar dulu, karena ada beberapa request koin yang sudah diajukan, saya belum bikin, teman-teman. Jadi, saya bikinnya by request Anda, ya. Jadi, semakin ada cepat request, semakin cepat kita bikin. Tapi, antri dulu, teman-teman, ya. Oke, itu aja mungkin dari saya tentang market overview kali ini, dan mudah-mudahan Anda mendapatkan insight dari video kali ini. Jangan lupa untuk ikut live analisa teknikal kita, ya, yang secara live, teman-teman. Kalau ini kan direkam, diedit, baru di-upload, ya. Kalau live itu langsung, teman-teman, ya. Jadi, jangan lupa ikut yang live analisa teknikal kita untuk mendapatkan insight, signal trading, ya. Untuk investasi juga, oke, ya teman-teman bisa tanyakan di dalam live analisa teknikal yang kita akan adakan lagi, teman-teman. Jadwalnya bakal kita share di dalam grup, jadi Anda masuk aja ke dalam grup Telegram kita. Saya selesai, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.